Salam Patunggilan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita bersama-sama masih senantiasa berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah keluarga yang masih kita lakukan di rumah kita masing-masing dan juga bersama dengan anggota keluarga kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengawali peribadatan kita pada saat ini. Kita bersama-sama mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati kita. Ibadah keluarga kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali persekutuan keluarga kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 19 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, agar kita bersama-sama dilayakkan olehnya untuk menyembahnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami menaikkan puji dan puja serta syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah dan Bapa kami yang hidup, Allah dan Bapa kami yang telah menciptakan dunia beserta isinya, dan juga Allah dan Bapa kami yang senantiasa memelihara hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, sungguh kami merasakan kasih pemeliharaan Tuhan, ketika di hari yang berbahagia ini, bersama-sama dengan anggota keluarga kami, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersekutu dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini ketika kami bersama-sama bersatu hati untuk menyembah Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan hidup kami. Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami memohon ampun kepada Engkau, jikalau kami belum bisa menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mewujud nyatakan dan mendasari kehidupan kami dengan kasih dan cinta seperti yang Kau ajarkan pada kami. Sungguh ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, sehingga melalui pengampunan yang kami terima, kami layak untuk menyembah Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami pinta dan kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan penyesalan dan dosa kita di hadapan Tuhan dengan memuji namanya dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 49 baitnya yang pertama. Paring aksa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan dan mengumpuli firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami pada saat ini akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti, menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, berikan kami hikmat kebijaksanaan, urapi kami dengan Roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, juga manusia yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan beri kekuatan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai dengan 56. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita, dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kebenaran orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, maka tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca dan mendengarkan, terlebih yang berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama sambut pembacaan firman Tuhan dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 205, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita kan kini
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil ayatnya yang ke-56 yang demikian. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya setiap manusia itu memiliki sebuah kecenderungan untuk berpikir atau melihat segala macam situasi dan keadaan itu secara dikotomis. Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berpikir atau melihat segala macam situasi dan keadaan itu secara dikotomis. Misalnya saja, jika A maka bukan B. Sebaliknya, jika B maka bukan A. Alhasil kita akan sulit dan tidak terbiasa untuk mengatakan jika A maka B atau jika B maka juga A. Terlebih Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan susah untuk bisa tidak berpikir dikotomis ketika kita mengetahui sebuah hal atau keadaan itu yang memiliki perbedaan pengertian dan sifat. Sekali lagi, seseorang itu memiliki kecenderungan untuk lebih mudah melihat realitas yang ada di sekitar kehidupannya itu secara dikotomis. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap bagaimana orang percaya itu juga menghayati iman kepercayaannya. Karena memiliki kecenderungan berpikir dikotomis, maka di dalam iman kepercayaannya pun juga dipengaruhi olehnya. Sehingga kita ambil contoh saja, ketika kita mengatakan bahwa segala hal yang menyenangkan dan membahagiakan itu pasti akan kita anggap sebagai sebuah anugerah. Jadi segala hal yang menyenangkan, yang mendatangkan sukacita, pasti kita akan mengatakan, oh ini adalah sebuah anugerah. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasakan atau mengalami sebuah hal yang menyedihkan, mengalami sebuah hal yang membuat kita ketakutan dan khawatir, maka kita akan mengatakan bahwa oh ini adalah sebuah penderitaan. Akan tetapi Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, apakah anugerah itu selalu menjadi lawannya penderitaan? Atau bahkan bisa anugerah itu menjadi kawannya penderitaan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-44 sampai dengan yang ke-56, ini adalah bagian dari kisah panjang di mana pada waktu itu Stefanus dihadapkan di tengah-tengah mahkamah agama. Karena Stefanus ini dituduh melakukan penghujatan kepada agama Yahudi pada waktu itu. Ketika Stefanus menyaksikan segala sesuatu yang ia terima, yang ia mengerti berkaitan dengan karya penyelamatan Yesus Kristus, banyak orang yang tidak menyukainya. Sehingga Stefanus dituduh bahwa ia melakukan penghujatan kepada agama Yahudi pada waktu itu. Sehingga Stefanus dibawa ke depan mahkamah agama. Dan hal yang sama pun juga tetap dilakukan Stefanus. Sekalipun berada di depan mahkamah agama, Stefanus juga tetap menyaksikan apa yang menjadi pengalaman imannya berkaitan dengan Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Sehingga dari kejujurannya, dari keberaniannya menyaksikan hal tersebut, membuat anggota-anggota mahkamah agama itu menjadi marah. Ayatnya yang ke-54 dikatakan demikian. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Dan di tengah situasi yang seperti ini, maka mahkamah agama itu akhirnya menjatuhkan sebuah hukuman bagi Stefanus karena ia memang sudah dianggap melakukan penistaan atau melakukan pelecehan terhadap agama Yahudi. Sehingga di dalam bacaan kalau kita membaca pada ayat-ayat yang berikutnya, di sana pada akhirnya Stefanus mengalami kematian
atas hukuman yang diterimanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi pada perikop kita pada saat ini ada sebuah hal yang menarik yang bisa kita renungkan bersama dan kita refleksikan bersama. Pada ayatnya yang ke-55 dikatakan demikian, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini sebuah hal yang luar biasa yang pada waktu itu dialami oleh Stefanus, yang posisinya berada di dalam keadaan yang amat membahayakan. Bahkan keberadaan Stefanus pada waktu itu sedang berada di dalam ambang kematian, karena ia sudah akan dijatuhi hukuman rajam. Akan tetapi yang terjadi di dalam kehidupan Stefanus di tengah segala keadaan yang pada waktu itu mungkin tidak ingin dialami oleh semua orang, Stefanus mendapatkan sebuah penglihatan. Ayat yang ke-56 dikatakan demikian, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya dari apa yang diungkapkan oleh Stefanus ini, sebenarnya Stefanus ini mengalami sebuah peristiwa yang amat khusus dan istimewa, karena ia mampu atau ia diperkenankan untuk melihat bahwa langit terbuka dan di sana ada anak manusia yang berdiri di sebelah kanan Allah. Karena kita ketahui bersama bahwa di dalam kehidupan keagamaan pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bisa memandang wajah Allah. Tetapi Stefanus diberikan kesempatan, keistimewaan untuk mengalaminya. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama bisa melihat bahwa ternyata tidak selalu dan selamanya anugerah dan penderitaan itu adalah sebuah lawan. Ada kalanya anugerah dan penderitaan itu adalah ya seperti seorang kawan, jadi saling berdekatan. Dan inilah yang dialami oleh Stefanus. Ketika ia berada di tengah-tengah penderitaan, ia tetap merasakan anugerah Allah dengan kesempatan melihat langit terbuka dan Kristus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau demikian, maka pada saat ini kita bersama-sama juga diajak untuk merenungkan kembali di dalam setiap kehidupan kita. Benarkah di dalam penderitaan tidak ada anugerah sama sekali? Benarkah di dalam anugerah itu tidak ada penderitaan sama sekali? Atau di dalam kehidupan kita yang lebih konkret, apakah setiap orang yang kaya itu dipastikan tidak memiliki pergumulan? Atau sebaliknya, apakah setiap orang yang miskin itu tidak bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupannya? Tentu saja tidak begitu. Baik orang kaya pun juga tetap memiliki sebuah pergumulan. Sekalipun sebaliknya seseorang itu dikatakan miskin, tetapi di dalam kehidupannya pun juga tetap ada yang namanya sukacita dan kebahagiaan. Apakah kehidupan rumah tangga seorang pengusaha yang sukses itu bisa dipastikan selalu harmonis? Atau sebaliknya, apakah kehidupan rumah tangga seorang buruh harian itu selalu dipenuhi dengan percecokan dan juga permasalahan? Ya tidak bisa dipastikan demikian juga. Seorang pengusaha yang sukses pun juga di dalam kehidupan rumah tangganya mungkin saja juga ada perselisihan-perselisihan yang ada di dalamnya. Pun juga sebaliknya di dalam kehidupan mungkin yang bisa kita katakan masyarakat atau orang-orang miskin, buruh harian dan lain sebagainya yang kita anggap mereka status sosialnya rendah, itu di dalam kehidupan rumah tangganya pun juga bisa dipenuhi dengan cinta dan kasih. Termasuk juga di dalam kehidupan kita saat ini. Apakah di tengah pandemi yang sedang terjadi dan kita alami bersama, itu hanya penderitaan dan kesusahan yang kita rasakan? Apakah di tengah pandemi yang sedang terjadi saat ini, kita tidak bisa juga merasakan dan anugerah serta sapaan Tuhan? Tentu saja bisa. Di tengah pandemi yang seperti ini, tentu saja kita tidak hanya merasakan kesusahan, tetapi kita pun juga bisa merasakan anugerah dan pemeliharaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini memberikan cara pandang yang baru bagi kita, bahwa hendaknya
kita bisa mulai belajar berpikir harmonis, tidak hanya dikotomis atau yang selalu berlawanan. Sebab cinta kasih Allah itu tidak selalu hitam dan putih. Cinta kasih Allah itu kadang juga abu-abu, yang itu juga susah untuk bisa kita pahami. Seringkali cinta kasih Allah itu tidak jelas, hitam atau putih, terkadang juga abu-abu, yang kesemuanya itu mungkin tidak bisa kita pahami. Oleh sebab itu, maka pada saat ini, melalui apa yang dialami oleh Stefanus, kita bersama-sama diajak agar kita bisa senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Ingatlah bahwa di dalam anugerah itu juga ada penderitaan, dan sebaliknya di dalam penderitaan di sana juga ada anugerah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama mengambil saat teduh dengan mendengarkan sebuah persembahan pujian dari warga jemaat dengan judul Indah Rencanamu Tuhan. Menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku mendengar dan ku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena begitu besar dan begitu indah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pada saat ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi, nomor 170, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau, Allah kami yang baik, yang pada saat ini masih menyapa kehidupan kami melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami gumuli bersama. Kiranya firman Tuhan ini bisa semakin memperbarui kehidupan kami, secara khusus ketika kami memandang setiap peristiwa, setiap keadaan yang ada di sekitar kami, pun juga setiap realita yang kami alami. Mampukan kami tidak hanya bisa berpikir dikotomis, tetapi juga harmonis, karena cinta kasih Tuhan itu senantiasa lebih besar di luar akal dan kemampuan kami. Pada saat ini kami bersama-sama juga menghayati bahwa kehidupan bangsa dan negara kami yang tengah mengalami pandemi mewabahnya virus corona ini pun juga masih berada di dalam karya dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu kami bersama-sama tetap mengucapkan syukur di dalam kehidupan kami, sekalipun pada saat ini di dalam kehidupan kami sehari-hari kami merasakan banyak sekali kesusahan, banyak sekali penderitaan yang disebabkan oleh mewabahnya virus corona. Tetapi melalui firman Tuhan kami pun juga diingatkan bahwa di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap pergumulan ada kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Mampukan kami ya Tuhan agar kami bisa melihatnya, agar kami bisa menangkap anugerah Tuhan tersebut, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana indah Tuhan tersebut di tengah pandemi yang saat ini tengah berlangsung. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama tak henti-hentinya kami juga memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan juga tetap senantiasa memberikan kekuatan bagi kehidupan kami semua, seluruh umat manusia di belahan bumi, secara khusus yang ada di bangsa dan negara Indonesia. Engkau pun juga berkati para pemimpin kami yang mengambil arah serta kebijakan untuk memutus dan memerangi mewabahnya virus corona.
Tuhan berikan mereka juga ketenangan, hikmat, dan kebijaksanaan. Kami juga tak lupa berdoa bagi kehidupan para orang-orang yang telah Engkau utus untuk berada di garis terdepan, memerangi mewabahnya virus corona, para dokter, para tenaga medis, para relawan yang mereka juga dengan setia untuk membagikan kasih dan sukacita di tengah penderitaan yang saat ini tengah terjadi. Tuhan berkati mereka tetap senantiasa memberikan semangat, tetap senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan, dan juga memberkati kehidupan mereka. Tak lupa pada saat ini, hamba-Mu secara khusus juga berdoa bagi umat Tuhan yang ada di Jemaat Ngenteng. Di tengah kerinduan di mana para umat Tuhan ingin bisa saling berjumpa, bertegur sapa secara langsung dengan saudara-saudari seiman, yang pada saat ini masih mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, di rumah mereka masing-masing. Tuhan juga senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, damai, dan sukacita. Kami berdoa bagi warga jemaat yang pada saat ini mungkin sedang berada di dalam pergumulan karena mengalami kesusahan di dalam hal perekonomian karena terdampak mewabahnya virus corona. Tuhan berikan kecukupan dan juga mampukan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan juga bisa ambil bagian untuk meringankan apa yang menjadi pergumulan yang tengah dihadapi oleh saudara-saudara kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kiranya Tuhan juga memberkatinya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berada di dalam masa pemulihan. Kami juga menyerahkan kehidupan para orang tua kami, para adiyuswa Jemaat Ngenteng. Kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga, menyertai kehidupan mereka semua. Tak lupa kami pun juga menyerahkan kehidupan anak-anak kami, dimanapun mereka berada, dengan segala macam aktivitas, kegiatan, dan juga apa yang menjadi rencana di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang memberikan kebaikan atas segala hal yang akan dialami oleh kehidupan anak-anak kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga akan mengakhiri persekutuan keluarga kami. Kami akan melakukan ibadah kami yang sesungguhnya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami pinta dan kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur di dalam ibadah keluarga kita pada saat ini. Kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Dan kiranya firman Tuhan kita pada saat ini bersama-sama bisa senantiasa memperbarui kehidupan kita.
kita bersama-sama diingatkan agar kita mampu tetap percaya bahwa di dalam segala hal anugerah dan kasih Tuhan itu ada. Di dalam segala tempat Allah senantiasa hadir dan menyertai kita. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 175 baitnya yang pertama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus senantiasa melimpah atas kehidupan saudara-saudara, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin.